wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja kategori 1 gelombang 3 di LPTK Universitas Surabaya. Perkenalkan, nama saya Santaria. Pada hari ini akan melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja di SMP Negeri 7 1 Atap Sendana, kelas 8 dengan metode PBL. Selamat menyaksikan. Baik. Siapa yang sudah hadir? Banyak. Oke. Sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, untuk kedua kelasnya dipersilakan mempersiapkan untuk belajar. Siapa dulu? Teresia. Sekarang gimana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ibadah nama. Untuk hari ini pembelajaran kita tentang materinya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur drama tradisional, modern dan yang disajikan dalam bentuk pentas atau masalah. Nah, sekarang di buku paketnya silakan buka buku paketnya di halaman 200. Silakan coba dibuka. Sudah dilihat halaman 200. Silakan dibuka. Kalau sudah dibuka, saya mau tanya dulu. Ada nggak yang pernah mendengarkan kata-kata atau pernah mendengar namanya drama? Yes. Nah, atau ada yang pernah menonton drama? Nah, di mana biasa menonton drama? Televisi. Apa saja judulnya yang biasa kita tonton? Ada yang biasa ingat, oh saya menonton drama, oh judulnya tersebut. Yang Korea. Drakor. Ini drama apa yang pernah kamu tonton? Bagaimana bentuknya? Bagaimana karakternya? Jadi di dalam drama itu pasti ada karakter yang tertera. Berikutnya apa yang membuatmu tertarik dengan drama? Bang, kalau kita menonton drama, oh penasaran ya, judulnya tentang apa ini tadi? Siapa-siapa pemainnya dalam drama itu? Sebelum ini lebih lanjut kita mempelajari tentang bagaimana menentukan unsur-unsur dramanya, kita mau tahu dulu apa itu dramanya. Nah, sekarang di buku paket, silakan dibuka di buku paket. Silakan kita baca dulu, dalami dulu. Ada situ contohnya, ketika pangeran mencari istri. Ada di situ contoh dramanya. Nanti kita sesudah membaca judul tentang ketika pangeran mencari istri, kita akan mengkuat, maksudnya mengangkat apa drama itu, bagaimana bentuknya drama, bagaimana bagian-bagian dalam drama. Silakan dibaca dulu ini tesnya tentang ketika pangeran mencari istri. Coba silakan dibaca. Saya tunggu berapa menit? 5 menit. Ya, 10 menit saya tunggu. Silakan baca dulu itu bentuk-bentuk dramanya ke bawah, siapa pemainnya. Berikutnya bagaimana bentuk-bentuknya bagian drama itu, nanti kita angkat sebentar sambil bertanya. Oke, silakan Nancy, duduk baik dulu Nancy. Silakan ini baca ke bawah.
bisa menentukan karakteristik atau unsur-unsur drama. Waktu kita membaca tadi dramanya tentang judulnya Ketika Pangeran Mencari Istri, pasti kita bertanya-tanya, oh bagaimana bentuknya drama itu? Berapa orang yang tampil dalam drama itu? Berikutnya, bagaimana ciri utamanya dalam drama? Nah, di sini coba perhatikan ke depan tulis, ada di atas ciri utama drama sebagai berupa cerita. Nah, di sini sudah tertera, oh bentuknya berbentuk cerita, berbentuk dialog. Ya, bagaimana itu berbentuk dialog? Berbentuk bacaan tapi bermainnya berapa orang? 1 sampai berapa orang dalam drama itu? Judulnya tentang apa? Jadi berkaitan juga jumlah orang yang bermain dalam drama. Berikutnya di sini nomor 3, bertujuan untuk dipentaskan. Dipentaskan itu maksudnya apa? Saya mau tanya Irsa. Dipentaskan bagaimana bentuknya itu dipentaskan? Dipertontonkan atau bagaimana yang lain? Selain dipentaskan apalagi namanya lainnya? Dipentaskan. Ditampilkan. Nah sekarang sebelum kita lanjut, kita mau tahu dulu. Ada yang nggak tahu apa itu drama? Sebelumnya kita membuat ke bawah bagian-bagian dalam drama itu. Kita harus tahu apa itu drama. Bisa? Yakni suatu teks yang mendapatkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku, acting yang dipentaskan. Drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Nah, jadi di sini drama yaitu suatu tes, jadi tes yang bisa dibagikan tapi bisa dihafal, baru kita pentaskan. Anda berkarakter apa? Timmu bagaimana di atas. Berikutnya itu drama setiap pasti kalau sudah tampil pasti ada karakternya atau aktingnya bagaimana, pakaiannya bagaimana. Kalau dalam drama di sini drama itu suatu tes yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku. Jadi seumpama Anda berperan sebagai kelinci, Anda harus pakai kostum kelinci. Jadi itu menunjukkan karakternya atau bentuk dengan model pakaian atau ya dari baru dipentaskan. Ada biasa itu menonton Uping-Iping? Ada dipentaskan, ada apa itu? Judulnya? Biri-biri Biri-biri dengan apa? Biri-biri dengan domba. Jadi semuanya ada yang pakai modelnya memang kayak pakaian biri-biri, ada yang berpakaian domba. Nah sekarang coba perhatikan naik dulu di papan tulis, ada di atas istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional. Ada namanya sandiwara. Jadi biasanya itu kalau tahun-tahun dulu ada biasa sandiwara, tapi kita dengarkan di radio. Jadi sandiwara pengertiannya di sini adalah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara ke-7. Berasal dari kata bahasa Jawa itu sandi yang berarti rahasia, dan wara yang berarti pengajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan oleh terlama secara tidak langsung. Istilah lainnya yaitu lakon. Apa itu lakon? Yaitu memiliki beberapa kemungkinan arti. Yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, film. Kedua, karangan berupa cerita sandiwara. Tiga, bermuatan dari peristiwa. Selanjutnya ada
Berapa tokonya? 5. Berapa? Siapa yang pertama? Pengembara. Pangeran Atur. Ada nelayan. Nelayan. Pak Tani. Jadi oke, di ceritanya ini, di drama ini, coba perhatikan bukunya dulu. Di cerita drama ini ada tertera namanya, ada yang tertera di situ, ada di dalam kurung. Ada di dalam kurung. Biasanya biasa tulisan miring, tapi ini tidak tertulis tulisan miring, tapi dia hanya bagaimana gerakan-gerakan yang seumpama kalau kita pentas. Seumpama ada di sini Pangeran Atur mengangguk, bagaimana reaksimu kalau orang yang angguk? Seolah-olah memahami atau mengerti. Kalau disuruh ketawa ya ketawa. Biasanya di dalam bukunya. Seumpama ada di sini kembali ke dapur. Bagaimana bentuknya kalau orang ke dapur? Kembali ke dapur. Di sini adalah jenis-jenis dalam bermain drama. Apapun aktingnya, apapun karakternya dalam drama itu, Anda ikuti. Oh, seumpama Anda disuruh menangis, ya kita menangis. Ada yang mau menanyakan sebelum kita lebih lanjut lagi lewat ke bagian-bagian untuk dramanya? Ada yang menanyakan? Bapak Bu, bagaimana itu kalau begini bentuknya? Silakan, saya tunggu pertanyaan. Siapa tahu ada yang mau menanyakan penjelasan saya tadi. Sebelum masuk saya bagikan LKPD-nya. Kita lanjut. Masih semangat temannya? Masih? Kita lanjut ke unsur-unsur dramanya. Di sini unsur-unsur drama ada 6 unsur-unsur drama. Sebelum saya jelaskan ke yang pertama sampai ke 6 ini di unsur-unsur dramanya ada di halaman 205. Itu di halaman 205. Di unsur-unsur drama. Nanti pertemuan berikutnya nanti kita bermain drama di dalam sesuai dengan tesnya di dalam, tapi saya menjelaskan dulu bagian-bagian dalam drama berikutnya unsur-unsur dramanya. Jadi di sini 6 pokok dalam unsur-unsur drama. Yang pertama di situ ada alur, ada penokohan, ada dialog, ada latarnya, berikutnya bahasanya. Nah, sekarang sebelum ini kita lanjut, saya mau jelaskan dulu ini. Kita perhatikan dulu di papan tulis. Unsur-unsur drama. Yang pertama itu alur. Alur di sini yaitu rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian pertama pengenalan cerita. Pengenalan cerita biasanya ada di paragraf pertamanya. Berikutnya konflik awal. Saya mau bertanya dulu, ada yang nggak pernah dengar apa itu konflik? Semacam masalahnya, konfliknya. Jadi konfliknya di situ masalahnya waktu perjalanan dramanya itu. Umpama Anda sudah pentas drama, pasti ada konfliknya. Perkembangan konflik, berkembang konfliknya semakin rumit, semakin lama semakin rumit konfliknya. Nah sekarang nih bagian yang Pak masuk di penyelesaian, memecahkan masalah. Umpama Anda di sini berkelahi, pasti ada masalahnya. Bentuknya masalahnya ini dengan ini, yang jelas pasti ada ujung-ujung permasalahannya. Kita selesaikan, apakah guru yang menyelesaikan atau temannya sendiri menyelesaikan. Itu masuk contoh lain dari penyelesaian. Berikutnya penokohan, alur. Penokohan
Nah, ini masuk di toko. Penukuhan di sini yaitu cara pengarang di dalam menggambarkan karakter toko. Dalam pementasan drama mempunyai posisi penting. Di sini berdasarkan perannya. Apa itu perannya? Peran. Peran umpama bermain main-main berkelahi. Oh, perannya siapa? Peranmu apa? Kamu sebagai penjahatnya. Kamu sebagai ininya. Itu namanya peran. Jadi setiap toko mempunyai peran. Jadi toko berbagai toko utama, toko pembantu. Di sini penjelasannya toko utama, toko yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Yang kedua, toko pembantu adalah toko yang dia dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan toko dialog. Masuk ini kalau sudah pentas pasti ada dialognya. Dalam dialog itu sendiri ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen tersebut adalah toko, wawancang, dan karamu. Saya mau tanya kembali, ada yang pernah dengar apa itu protagonis dengan antagonis? Kalau menonton film pasti ada filmnya ini. Nah, kalau protagonis apa? Tidak tahu artinya. Tapi ditahu oh, karakternya sebagai protagonis dia. Kalau kita menonton film, nah, penjahatnya nama lain dari ini pasti ada di atas. Protagonis dengan antagonis. Ada kalau pemainnya sebagai penjahat apa? Antagonis. Kalau protagonis apa? Perannya sebagai toko yang paling maksudnya bisa pemainnya di situ dia adalah toko yang paling baik. Jadi kalau bisa menonton biasanya kita yang emosi masuk begini biasanya kita bilang seperti itu. Kita lanjut. Ada wawancang, yaitu dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Berikutnya apa tadi? Kramagung, yaitu petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh dalam naskah drama. Kramagung dituliskan dalam tanda kutip, biasanya dicetak biru. Nah, itu tadi yang saya contohkan. Kalau dia tertulis miring atau di dalam kurung, itu bentuknya kramagung, maksudnya kita disuruh berkarakter apa dan bentuk apa. Kalau kita disuruh menangis, ya menangis bentuknya. Seolah-olah kamu lari ya, seolah-olah kita lari atau ketakutan atau contoh lainnya. Di latar nama lainnya apa? Ada 2 latar waktu dengan latar tempat. Kalau latar waktu apa? Bagaimana contohnya kalau latar waktu? Saya akan jelaskan. Waktu kejadian cerita terjadi. Latar waktunya jam berapa? Kamu ya itu. Latar waktunya di mana kejadian? Cerita itu terjadi. Latar waktunya. Kalau latar tempatnya tempat suatu kejadian. Ya, sama di mana? Sama di taman sekolah, di kelas itu yang menunjukkan tempat. Ini kalau latar itu keterangan mengenai ruang waktu, penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam bentuk pertunjukan pementasan. Kelima, bahasa yang digunakan. Media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh latar ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Oke, bagaimana? Ada yang mau menanyakan?
Coba yang ada coba. Coba mikir. Coba saja. Kau bertiga mana? Langsung ke sini saja. Buktinya kepindah. Lalu mana? Bertiga apa? Kata bertiga. Coba satu orang lainnya yang mana? Bergabung saja. Itu saja bergabung sebelum menjawab KBD-nya. Ada sini di atas pertanyaan. Kalau Anda bingung membaca dari kertas, ini Anda bisa melihat di atas. Oke? Di atas lebar. Ada di sini di KBD Anda bisa tulis jawabannya, bisa dibilangkan ini saja. Baru ditaruh namanya. Oke? Kelompoknya yang mana? Mau dipilih mana? Kelompoknya yang ngomong kelompok apa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, dari sana kelompok 3. Oke, misalnya bagikan. Anda bisa jawab. Ada di jawabannya semuanya ada di ini. Taruh saja namanya, baru taruh namanya di sini, baru dibilangkan Anda bisa jawab. Nanti sebentar kalau sudah, Anda bisa menampilkan ada salah satu dari perwakilan dari setiap kelompoknya untuk tampil menjawab hasilnya. Nanti saja nama kelompoknya dan kelompok. Jangan di kamera soalnya saya malah pilihan itu. Kita tahu saja di situ namanya bagi kelompok. Bisa kerjasama, saling bantu temanya. Kalau ada kebingungan silakan ditanyakan. Saya tunggu berapa menit? Saya mau tunggu. Ada yang bingung? Ya, mau pertanyaannya tadi Liana nomor berapa? Jelaskan perbedaan tokoh utama dengan tokoh pembantu dalam drama. Harus dijelaskan. Sama. Tokoh utama dengan tokoh pembantu. Jelaskan perbedaan tokoh utama dengan tokoh pembantu. Mana itu drama? Tokoh utama. Bentar ada breaking sebentar ada penyebaran bicara di sini. Membacakan vers setiap kelompok saya ada sedikit dulu. Kalau saya bilang 1, 2, 3, yang nomor 3 itu dia bilang go. Dia bilang 1, 2, 3, tapi yang nomor 3 nya itu bilang go. Oke, kita go. 1, 2, go. 1, 2, go. Kembali. 1, 2. apa nak? 1, 1. 1, 2, go. 1, 2, go. 2, go. Oke. Konsentrasi, namanya pelajaran uji konsentrasi. Nah, sebentar ada dari setiap kelompok yang naik tampil. Oke, silakan yang mau siapa yang mau duluan? Kelompok 3 atau kelompok
satu. Mana yang mau tanggungan? Satu. Ya, kelompok satu. Ya, silakan di kelompok satu. Oke, perhatikan temanya yang dibacakan. Perhatikan yang lain. Dengarkan juga jawabannya. Coba silakan baca. Pertanyaan nomor satu apa? Apa yang dimaksud? Pertanyaan kedua. Dengarkan yang lain. Nomor tiga apa pertanyaannya nomor tiga? Samakah antara samakah antara ya pertanyaan nomor lima unsur-unsur drama. Oke, silakan dibaca. Satu, unsur drama apa? Oke, nomor lima. Oke, coba next. Oke, tadi ini jawaban dari kelompok satu masih ragu-ragu, tapi ini coba perhatikan. Oke, kelompok dua lebih bagus lagi bacanya, lebih jelas namanya. Kelompok lain bisa menanggapi. Oke, kelompok lain. Ini masih di kelompok satu masih ragu-ragu pertanyaannya. Atau ada yang ininya, ada yang mau menanggapi dari kelompok satu. Apanya yang kurang? Oke, dipersilakan di kelompok dua. Saya persilakan kelompok dua. Itu tadi jangan lupa. Kalau tadi jangan silakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok dua. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok. Satu, apa yang dimaksud dengan Maju-maju sedikit sih Pak supaya. drama? Nah, oke, apa jawabannya? Dengan tema lain. Drama yang bisa dijadikan menggambarkan kehidupan yang nyata manusia melalui tingkah laku atau akting yang dijelaskan. Nah, dua sedikit tetaskan. Ya, dua. Bagaimana cara Dan apa jawabannya nomor dua? Ciri-ciri
Kelompok 3. Sama dengan sembilan. Karena amalan ini saja yang mengatakan kehidupan dan bahasa manusia, sedangkan sembilan sebagai pengajaran yang dilakukan dengan secara sebutkan unsur ini satu dua Penumbuhan. tiga dialog empat pemaparan lima Nomor 5. menjelaskan perbedaan pokok utama dan pokok pembangunan Dalam program. pokok utama adalah model menjadi sentral daripada menjelaskan drama sedangkan pokok itu adalah yang Oke, silakan kelas dulu. Nah, tadi dari setiap kelompok sudah menampilkan jawabannya masing-masing. Saya rasa sudah bagus semua, tapi masih ada kelengkapan. Saya perhatikan dari tulisannya lebih jelas lagi supaya tidak sulit dibaca. Bagaimana kelompok 1? Tulisannya bagaimana? Jelas atau tidak? Kalau sudah jelas, di kelompok 3 ada tersebar dari tulisannya. Nah, sekarang coba diperhatikan dulu. Dari tadi ini, Anda sudah menjawab dari 5 pertanyaan. Yang pertama di sini, apa yang dimaksud drama? Bagaimana ciri-ciri umum drama? Samakah drama dengan sandiwara? Sebutkan unsur-unsur drama. Berikutnya jelaskan perbedaan tokoh utama dalam tokoh pembantu. Nah, sekarang kita jadi di sini harus kita perhatikan dulu apa itu drama. Berikutnya ciri-ciri umumnya. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah unsur-unsur dramanya dulu. Kita harus perhatikan dulu. Apalagi di dalam unsur-unsur drama? Alur, harus ada alurnya atau jalan ceritanya. Berikutnya penokohannya. Tokohnya harus diperhatikan, ada namanya tokoh utama dengan tokoh pembantu. Berikutnya ada di dalam penokoh. Berikutnya unsur drama berikutnya yaitu dialognya. Ada dialognya, ada di situ harus ada tokohnya, ada wawancara dengan drama. Berikutnya latar. Jadi drama itu harus jelas tempatnya dengan waktunya kapan cerita itu akan terjadi. Berikutnya bahasanya. Oke, bagaimana hari ini pembelajarannya? Enak nggak? Masih semangat? Kalau masih semangat, kita Oke, hari ini pembelajaran kita akhiri, tapi untuk pertemuan berikutnya nanti ada contoh drama di dalam buku paket atau saya tampilkan. Anda menentukan unsur-unsur dramanya. Nanti pertemuan berikutnya nanti ada menentukan unsur-unsur dramanya. Oke, sebelum kita selesai, kita membaca apa? Doa. Baca doa. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini pembelajarannya kita simpan dulu bukunya, baru kita siap untuk pulang. Mudah-mudahan pembelajaran hari simpan saja di meja. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan besok pulang berkasih. Oke, silakan disiapkan dulu.
Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hati-hati di jalan. Jangan pulang.